wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raiski Renaldi Pramasa, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi dan Jasa Ekosistem. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Saya Yuyun Fitria sebagai moderator dan pemateri kedua, dan dua rekan saya yang bernama Noviza Indah Sulistiani, pemateri pertama, dan terakhir Mara Yunika sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, kita langsung ke penjelasannya. Fungsi ekosistem. Fungsi ekosistem adalah proses-proses fisika, kimia, dan biologi atau atribut yang berperan untuk self-mention dari suatu ekosistem. Fungsi ekosistem mengacu pada berbagai sistem biologi atau proses ekosistem. Proses ekosistem ini dikendalikan oleh keanekaragaman dan identitas spesies, tumbuhan, hewan, dan mikroba yang hidup di suatu komunitas. Barang dan jasa yang dihasilkan ekosistem mempresentasikan manfaat yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari fungsi ekosistem untuk kesejahteraan manusia. Fungsi ekosistem adalah satu topik sentral dalam penelitian evaluasi lingkungan. Estimasi nilai fungsi ekosistem dilakukan melalui jasa ekosistem. Fungsi ekosistem dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi regulasi. Fungsi ini berhubungan dengan kapasitas ekosistem alami dan semi-alami untuk mengatur proses ekologis penting yang mendukung sistem kehidupan melalui siklus biokimia dan proses-proses biosfer lainnya. 2. Fungsi habitat. Ekosistem alami menyediakan tempat perlindungan dan habitat untuk tanaman dan binatang liar, dengan demikian berperan untuk konversi in situ, keanekaragaman biologi dan genetik, serta proses evolusioner. 3. Fungsi produksi. Fungsi produksi meliputi fungsi yang mensuplai jasa fisik dalam kaitannya dengan sumber daya atau ruang. 4. Fungsi informasi. Fungsi kultural dan kenyamanan berhubungan dengan manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia melalui reaksi-reaksi pengembangan kognitif, relasi, dan refleksi spiritual. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem alami yang bermanfaat untuk manusia. Mendefinisikan jasa ekosistem adalah sekumpulan fungsi atau sistem yang berguna bagi manusia. Sistem ini juga sering disebut dengan komponen alam yang secara langsung dinikmati, dikonsumsi, atau digunakan untuk kesejahteraan manusia. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada contoh proses jasa ekosistem. Contoh jasa ekosistem adalah pemurnian air, biodiversitas, pengendalian banjir, perlindungan angin, dan penyediaan makanan. Jasa ekosistem ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, jasa penyediaan ekosistem meliputi barang-barang yang diperoleh dari ekosistem, misalnya makanan, kayu bakar, dan serat. Yang kedua, jasa pengaturan, misalnya penataan iklim dan kontrol terhadap penyakit, serta manfaat non-material, misalnya manfaat spiritual atau keindahan. Yang ketiga, jasa pendukung adalah jasa yang diperlukan untuk menghasilkan semua jasa ekosistem lainnya, yaitu pembentukan tanah siklus hara dan produksi produktivitas primer. Yang terakhir, yang keempat, jasa kultur adalah manfaat non-material dari suatu ekosistem yang berhubungan dengan spiritual keagamaan, estetika inspirasi rasa, memiliki, dan warisan kultur. Ancaman terhadap jasa ekosistem. Ancaman terhadap jasa ekosistem disebabkan oleh 2 kekuatan mendasar adalah: yang pertama, pertumbuhan yang sangat cepat dan tidak berkelanjutan dari kegiatan manusia. 2. Sering mismatch antara intensif ekonomi, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kesejahteraan masyarakat, jasa ekosistem biasanya dihargai sangat rendah. Nilai jasa ekosistem.
Ekosistem alami memegang peranan penting sebagai tempat terjadinya proses-proses ekologis yang mendukung berkelanjutan hidup manusia dan berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyokong kehidupan perekonomian manusia. Ekosistem alami menyediakan sangat banyak barang-barang nyata dan jasa ekosistem termasuk serat, air kualitas tinggi, dan banyak produk non-kayu. Ekosistem alami juga menyediakan habitat untuk kehidupan rimba, nilai estetis, dan nilai rekreasi. 1. Nilai guna. Nilai guna adalah nilai yang timbul dari penggunaan barang dan jasa ekosistem. Nilai guna terdiri atas nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung. 2. Nilai penggunaan. Tidak langsung lainnya dari hutan adalah sebagai gudang atau penyimpanan karbon di dalam vegetasi hutan. 3. Nilai pilihan. Nilai pilihan merupakan nilai guna yang berhubungan dengan kegunaan hutan tropis di masa depan. Nilai ini muncul karena masyarakat memiliki pilihan tentang kegunaan hutan tropis di masa yang akan datang. Konsekuensinya adalah upaya konservasi hutan. Dengan demikian, tingkat pemanfaatan tropis dan berkelanjutan dengan harapan di masa depan dapat mempunyai nilai yang lebih tinggi dalam lingkup ilmu dan teknologi pendidikan dan serta kegunaannya ekonomi. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa tambak memiliki luasan terbesar, yaitu sekitar 80% dari total luas lahan. Sebaliknya, mangrove di Kecamatan Belanakan pada kurun waktu 2005 sampai 2012 mengalami penurunan luasan tutupan sebesar 5%, dan penurunan terbesar terjadi di Desa Jayamukti sebesar 36%. Pada kurun yang sama terjadi peningkatan luasan tutupan sebesar 21% di Desa Cimalaya Girang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kondisi saat ini sudah tidak sesuai dengan anjuran perhutani. Di mana komposisi yang ideal adalah 80% mangrove dan 20% tambak. Nilai ini diperoleh dari manfaat ekosistem mangrove sebagai perlindungan pantai. Fakta ini mengkonfirmasikan manfaat dan fungsi ekosistem mangrove sebagai sumber daya ekonomi maupun ekologi, sehingga pengelolaannya penting dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.